Catatan Presiden RI. Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Hampir selesai semuanya, MK sudah. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Jadi pemerintah sendiri akan membentuk tim transisi untuk membantu pemerintah selanjutnya, Pak? Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Ya, kita ingin memastikan bahwa produksi jagung kita terus meningkat karena impor jagung yang dulunya 3,5 juta sekarang sudah 450 terakhir. 400 sampai 450 ribu, memang turunnya banyak. Tapi juga yang kedua yang berkaitan dengan harga per kilo. Kalau yang tahun lalu bisa mencapai sampai 8.000, sekarang turun menjadi 4.000 sampai 5.000, 4.050 yang di sini tadi saya tanyakan. Artinya apa? Kalau harganya sudah turun seperti itu, artinya produksinya pasti melimpah dan naik. Kita harapkan dua-duanya produksinya naik, tetapi harganya juga meningkat. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mungkin pembelian oleh Bulog. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutomo Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 22 April 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Presiden Joko Widodo berharap keberadaan infrastruktur ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar. Presiden juga menekankan pentingnya keberadaan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia di panggung global. Saya senang, alhamdulillah, Bandara Panua di Pohuwato ini telah selesai. Tadi Pak Menteri Perhubungan telah menyampaikan menghabiskan anggaran 437 miliar. Ini duit semuanya. Gede banget. Agar membuka akses ekonomi ke Kabupaten Pohuwato. Dan runway-nya sepanjang 1.200 kali 30 meter. Saya lihat kalau 1.200 itu nanggung. Didarati ATR full, nggak bisa. Ini tadi saya naik ATR karena pesawat kepresidenan nggak bisa mendarat. Pesawat perintis. Sebab itu tadi saya perintah di terminal tadi, runway-nya harus ditambah panjang lagi, hingga ATR full bisa masuk ke Pohuwato. Ya paling lambat tahun depan, kalau bisa tahun ini. Insya Allah. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga dengan adanya bandara ini, ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Presiden mengatakan sebagai negara besar dengan 514 kabupaten kota,
38 provinsi dan 17.000 pulau, Indonesia memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung konektivitas dan kompetisi ekonomi. Menurut Presiden Joko Widodo, keberadaan infrastruktur pendukung konektivitas yang memadai akan mempercepat mobilitas logistik di seluruh penjuru tanah air. Senin 22 April 2024, Presiden Joko Widodo resmikan Jalan Impres di Gorontalo yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan produktivitas. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya infrastruktur jalan untuk mendukung produksi lokal seperti kelapa dan juga jagung. Provinsi Gorontalo telah menerima dana sebesar 161 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan 5 ruas jalan dengan total panjang 46 km. Jalan-jalan tersebut melintasi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kita tahu betapa pentingnya yang namanya jalan, terutama yang berkaitan dengan produksi. Kalau di sini ada produksi kelapa, ada produksi jagung, kalau nggak ada jalan mau dibawa kemana? Oleh sebab itu, jalan sangat penting untuk menaikkan produktivitas di sebuah daerah. Di Provinsi Gorontalo, pada tahun ini telah diberikan 161 miliar untuk 5 ruas jalan sepanjang 46 km di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan di Gorontalo Utara. Seperti yang sekarang kita lihat di sini. Ini salah satu ruas yang dikerjakan, sehingga sekali lagi hasil-hasil produksi nanti akan lebih kompetitif, bisa bersaing, dan bisa dibawa ke tempat tujuan. Sementara itu, turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PJ Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, dan PJ Bupati Bualemo, Serman Moridu. Senin 22 April 2024, Presiden Joko Widodo meninjau panen raya jagung di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa produksi jagung nasional terus meningkat dan mengurangi ketergantungan pada impor. Presiden juga mengingatkan perlu adanya peningkatan harga jagung per kilogramnya. Ya, kita ingin memastikan bahwa produksi jagung kita terus meningkat, karena impor jagung yang dulunya 3,5 juta sekarang sudah 450 terakhir. 400 sampai 450 ribu, memang turunnya banyak. Tapi juga yang kedua yang berkaitan dengan harga per kilo. Kalau yang tahun lalu bisa mencapai sampai 8.000, sekarang turun menjadi 4.000 sampai 5.000, 4.050 yang di sini tadi saya tanyakan. Artinya apa? Kalau harganya sudah turun seperti itu, artinya produksinya pasti melimpah dan naik. Kita harapkan dua-duanya, produksinya naik, tetapi harganya juga meningkat. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mungkin pembelian oleh Bulog. Pak Presiden, terkait di Gorontalo ini kan beberapa bulan ini ada musim panas. Nah, ini juga sebagian petani ini mengalami gagal panen, Pak. Ya, kalau itu masih normal lah. Hitungan kita kemarin kayak beras ya. Beras ada kelebihan di bulan lalu, hitungan BPS kelebihan 300.000 ton. Yang diperkirakan dulu tidak surplus, tetapi ternyata lebih 300.000 ton. Izin Pak, terkait kesan berkunjung ke Bualemo Pak, Gorontalo.
kesan-kesan Bapak Presiden. Banyak jagungnya, banyak jagungnya, dan juga banyak kelapa yang saya lihat dari atas, jagung sama kelapa kalau kita lihat dari atas. Sementara untuk mendukung peningkatan produktivitas, Presiden juga telah menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memastikan ketersediaan bibit dan pupuk tepat waktu serta memadai. Presiden juga menitipkan pesan penting tentang perlunya penerapan sistem terasering di area bukit untuk mencegah erosi dan sedimentasi. Selasa 23 April 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang terdampak bencana gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat di SMKN 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Presiden mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan bangunan tersebut dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar 1,31 triliun rupiah. Rekonstruksi mencakup 47 bangunan perkantoran, 29 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas pendidikan, 1 gedung peribadatan, 1 fasilitas olahraga, 7 rumah susun, 2 rumah adat, dan 17 prasarana air minum. Hari ini akan kita resmikan 147 bangunan yang telah direhabilitasi dan telah direkonstruksi di Sulawesi Barat pasca bencana yang lalu, bencana gempa. Dan juga pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 22,4 km yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang kita bangun di Mamuju dan pada umumnya di Provinsi Sulawesi Barat ini atas instruksi dan perintah langsung yang saya sampaikan pada saat gempa yang lalu. Ini dibangun, ini dibangun, ini dibangun. Saya lihat tadi, alhamdulillah sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan 1 masjid syuhada. Anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebesar 1.031 miliar rupiah. Ini duit semuanya. Dan 147 unit bangunan dan infrastruktur yang telah direhab dan direkonstruksi itu adalah 47 bangunan perkantoran, 29 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas pendidikan termasuk di SMK 1 Rangas ini, 1 gedung peribadatan, 1 fasilitas olahraga, 7 rumah susun, 2 rumah adat, dan 17 prasarana air minum. Saya melihat di SMK 1 Rangas ini, bangunannya baik enggak? Dibanding yang sebelumnya lebih baik atau lebih bagus? Tapi tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan ke saya, Pak, ini masih kurang. Anak-anak butuh asrama. Presiden menambahkan bangunan SMKN 1 Rangas merupakan salah satu fasilitas pendidikan yang direkonstruksi. Presiden mengatakan ke depannya pemerintah juga akan membangun fasilitas tambahan berupa asrama di sekolah ini. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Tumpah Mamasa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Selasa 23 April 2024. Presiden Joko Widodo datang untuk mengecek kondisi harga-harga bahan pokok di daerah tersebut sekaligus infrastruktur pasarnya. Presiden Joko Widodo melihat bahwa harga komoditas di pasar itu maupun di Provinsi Sulawesi Barat secara umum menunjukkan stabilitas yang baik dibandingkan provinsi yang lain. Presiden juga mengapresiasi kualitas dan harga beras lokal yang menurutnya patut dijadikan contoh oleh provinsi lain di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyatakan komitmennya untuk membangun pasar baru sebagai respons terhadap kebutuhan lokal akan fasilitas perdagangan yang lebih baik. Namun, Presiden meminta agar pemerintah daerah menyiapkan lokasinya agar berdekatan dengan pasar tumpah saat ini. Rabu 24 April 2024, Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2024 di ASBSD Tangerang Selatan, Banten. Di hadapan para pemangku kepentingan kesehatan, Presiden menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan visi Indonesia Maju tahun 2045. Sementara itu, pada tahun 2030 Indonesia akan memiliki bonus demografi dengan 68% penduduknya berada pada usia produktif. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam mengoptimalkan bonus demografi, Indonesia dihadapkan pada sejumlah persoalan, salah satunya adalah stunting. Saya sudah sering menyampaikan dan bolak-balik saya sampaikan terus bahwa negara kita ini memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk menjadi negara maju. Diprediksi dengan hitung-hitungan, diprediksi dengan kalkulasi-kalkulasi baik GDP, baik income per kapitanya, dihitung. Peluangnya besar kita akan menjadi negara maju. Oleh sebab itu, 15-20 tahun ke depan ini menjadi sebuah periode yang krusial. Karena puncak bonus demografi itu berada di tahun 2030-an. Semuanya harus mengerti dulu masalah ini. Puncak bonus demografi itu ada di tahun-tahun 2030-an. Dan 68% dari penduduk kita berada di usia produktif. Ini kesempatan besar, dan peluang itu biasanya hanya terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara. Tidak muncul 2 kali, apalagi 3 kali. Kalau kita bisa menggunakan peluang ini, kita akan melesat masuk ke negara maju. Tapi kalau tidak, mohon maaf, negara-negara di Amerika Latin, itu tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang. Tetapi karena tidak bisa menggunakan peluang yang ada, sampai saat ini juga tetap menjadi negara berkembang. Ini tidak boleh terjadi dengan negara kita Indonesia. Setuju? Dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting, kunci, sangat fundamental. Seperti tadi disampaikan Pak Menkes, pinter, tapi enggak sehat mau apa? Jangan ditepuki, enggak sehat kok. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pagi hari ini memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencapai sebuah masyarakat yang sehat bagi Indonesia maju, bagi Indonesia emas. Dan peluang itu jangan dibiarkan hilang sia-sia. Presiden Joko Widodo meminta agar semua rencana pembangunan di bidang kesehatan harus terintegrasi dan sinergi, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Rabu 24 April 2024, Presiden Joko Widodo meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk segera mempersiapkan diri agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Hal tersebut disampaikan Presiden menanggapi hasil penetapan KPU RI terkait Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024. Hampir selesai semuanya, MK sudah
Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Jadi pemerintah sendiri akan membentuk tim transisi untuk membantu pemerintah selanjutnya, Pak? Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari Presiden dan Wakil Presiden. Presiden menegaskan bahwa dirinya dan jajarannya tidak akan membentuk tim transisi untuk mempersiapkan pergantian pemerintahan. Menurut Presiden, pemerintahan saat ini membantu mempersiapkan agar pergantian pemerintahan berjalan mulus dan juga baik. Jumat 26 April 2024, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai pertemuan mengatakan bahwa kunjungan Menlu Vivian adalah dalam rangka mempersiapkan kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, pada Senin 29 April 2024. Nah, Menlu Vivian tadi mengatakan bahwa kunjungan PM Lee ke Indonesia merupakan satu dari kunjungan yang paling terakhir sebelum beliau menyerahkan pemerintahan kepada Perdana Menteri yang baru. Dan ini menunjukkan pentingnya hubungan bilateral antara Singapura dengan Indonesia. Nah, di dalam pertemuan Leaders Retreat nanti, intinya adalah kita akan telaah balik 10 tahun kerjasama yang sudah dilakukan. Dari bahasa yang disampaikan adalah to celebrate the relation, tetapi pada saat yang sama adalah untuk memberikan atau untuk memastikan bahwa ke depan kerjasamanya akan semakin baik, kontinuitas akan ada. Jadi selain selebrasi juga menjamin atau memberikan signal adanya continuity dari sudah baiknya hubungan antara kedua negara. Menurut rencana, Deputy Prime Minister Lawrence Wong juga akan ikut di dalam delegasi Perdana Menteri. Nah, dalam pertemuan nanti di Bogor, biasanya akan banyak sekali isu yang akan dibahas, dari masalah ketahanan pangan, mengenai transisi energi, dan tentunya pembangunan di IKN, karena sudah banyak perusahaan-perusahaan Singapura yang menunjukkan interest-nya untuk bekerja sama berinvestasi di IKN, termasuk di bidang transisi energi, khususnya untuk tenaga matahari. Nah, nanti hari Senin kita lihat hasil pembicaraan apa, dan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri akan memberikan joint press briefing kepada media. Sementara itu, dalam pertemuan yang akan digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat tersebut, Indonesia dan Singapura juga akan membahas sejumlah isu penting, mulai dari ketahanan pangan, transisi energi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.